Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjir Ramazulian, NIM L1A11903, kelas R003, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk melihat video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari. Peran dunia usaha kehutanan melalui pengusahaan hutan dan industri kehutanan menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian nasional. Statistik beberapa tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi menunjukkan bahwa tak kurang dari 7-8 miliar US dollar devisa per tahun diperoleh di sektor kehutanan dengan nilai investasi mencapai 27,7 miliar dengan menyerap 4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Peran sosial ekonomi di sektor kehutanan semakin signifikan karena mampu mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman. Pengelolaan hutan produksi lestari adalah perwujudan dari konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan yang memerlukan sistem pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial. Pengelolaan hutan produksi lestari mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pengelolaan hutan sehingga tercapainya fungsi hutan yang lestari. Penerapan standar dan pedoman dari pengelolaan hutan produksi lestari diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu secara sembarang atau ilegal dan serta diharapkan untuk mengurangi aktivitas illegal logging. Pengelolaan hutan produksi lestari memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan hutan di Indonesia agar hutan dapat tetap produktif dan terjaga kelestariannya. Dalam suatu kegiatan diperlukan suatu analisis standar dan pedoman penilaian yang berguna untuk panduan kegiatan untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan. Lembaga berbadan hukum yang melakukan penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari yaitu LPPHPL atau Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentan waktu 5 tahun terakhir dan penilaian lapangan. Untuk mewujudkan proses pengelolaan hutan produksi lestari yang bertujuan untuk menjaga hutan dan segala fungsinya agar tetap terjaga kelestarian dan keproduktivitasannya, ada 5 aspek yang harus dipenuhi dan disediakan dalam kegiatan tersebut, yaitu yang pertama aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yaitu berupa kemantapan dan kepastian hukum dalam pengendalian perencanaan pengelolaan hutan yang telah disahkan secara yuridis atau menurut hukum. Yang kedua ada aspek kesinambungan produksi, yaitu penetapan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi hutan untuk melaksanakan produksi berdasarkan cara penebangan dan penyaradan. Pembukaan wilayah, inventarisasi tegakan, serta penanaman dan pemeliharaan tegakan yang tertinggal. Yang ketiga ada aspek konservasi. Aspek konservasi yaitu adanya dokumen rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, serta anggaran pelaksanaan sesuai analisis dampak lingkungan atau AMDAL untuk melaksanakan program pelestarian konservasi dan segala isi serta potensinya.
Yang keempat ada aspek manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam aspek ini yaitu kemampuan menyediakan sumber daya manusia untuk pengelolaan hutan produksi secara lestari. Terus yang kelima ada aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan yaitu ketentuan dari Kementerian Kehutanan dan organisasi perusahaan HPH atau hak pengusahaan hutan untuk tersedianya tenaga profesional secara nyata dalam memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dari perusahaan HPH atau hak pengusahaan hutan untuk pengelolaan hutan lestari. Dengan adanya aspek dan syarat yang dijelaskan untuk pengelolaan hutan lestari tersebut, dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari pengelolaan hutan produksi lestari juga dipengaruhi atau bergantung pada beberapa faktor, yaitu ada faktor kebijakan ekonomi nasional. Kedua, ada faktor dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan hutan lestari. Yang ketiga, ada tersedianya struktur pemerintahan yang dapat menjamin dan mendukung pelaksanaan kebijakan dan komitmen pengelolaan hutan lestari. Yang keempat, tersedianya kapasitas yang cukup dalam bentuk serta jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi. Yang kelima ada investasi. Investasi yaitu penanaman modal yang cukup dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Lalu kita lanjut dengan standar dan pedoman penilaian pengelolaan hutan produksi lestari. Dengan adanya proses pengelolaan hutan lestari melalui kegiatan atau program pengelolaan hutan produksi lestari tentu memuat sesuatu tingkat kinerja dalam pelaksanaan programnya, di mana dalam mengukur tingkat kinerja dari pengelolaan hutan produksi lestari tersebut diperlukan yang namanya standar dan pedoman dalam penilaian atau pengukuran pengelolaan hutan produksi lestari tersebut. Standar dan pedoman penilaian tersebut digunakan untuk proses penilaian kinerja PHPL oleh lembaga penilai atau asesor yang independen. Proses penilaian lebih dikenal sebagai proses sertifikasi, di mana unit pengelolaan hutan yang lulus proses penilaian akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan telah melakukan PHPL atau melakukan pengelolaan hutan produksi lestari. Pada nyatanya, peraturan perundang-undang yang membahas dan menjelaskan mengenai prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestari telah mulai diterbitkan sejak tahun 1993 dan perubahan-perubahan sehingga saat ini. Sudah ada beberapa standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, baik yang bersifat wajib yang berasal dari pemerintah maupun yang bersifat sukarela. Untuk yang bersifat wajib diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri kehutanan, dan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusutan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Kedua, ada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Menhub Strip 2 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi kinerja pengelolaan hutan produksi lestari
dan legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia nomor 68 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor 38 tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegangan izin atau pada hutan hak. Yang keempat ada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor 8 tahun 2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu atau VLK. Sedangkan untuk penilaian pengelolaan hutan produksi lestari yang bersifat sukarela yaitu sebagai berikut. Contohnya 1. Standar Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI, yaitu lembaga yang mengembangkan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana lembaga ini telah berkembang dan memiliki standar sertifikasi yang dapat dipilih oleh pengelola berdasarkan tipe hutan yang dikelolanya yang berlaku di Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sertifikasi pengelolaan hutan alam produksi lestari atau disingkat PHAPL. Yang kedua ada sertifikat pengelolaan hutan tanaman lestari disingkat PHTL. Yang ketiga ada sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau PHBML. Yang keempat ada sertifikasi lacak balak yang diperuntukkan bagi industri pengolahan hasil hutan kayu. Yang terakhir ada sertifikasi bertahap yang diperuntukkan bagi unit pengelolaan hutan dan komitmen memperbaiki kinerja pengelolaan hutan, tetapi masih memiliki beberapa persoalan dan kendala untuk memenuhi standar yang ada. Lalu contoh dari peraturan penilaian secara sukarela yang kedua ada standar Forest Stewardship Council atau FSC, yaitu lembaga yang dikembangkan untuk mendorong kinerja yang bertanggung jawab bagi pengelolaan hutan di seluruh dunia. FSC memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan berasal dari hutan, yang dikelola dengan baik, yang memberikan manfaat dari hutan dan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lembaga ini telah mengembangkan jenis sistem sertifikasi sebagai berikut. Ada yang pertama Forest Management Certification atau disebut juga dengan sertifikasi pengolahan hutan, yang memastikan bahwa kinerja pengolahan hutan yang dilakukan oleh pengelola konsesi atau pemilik lahan yang memenuhi standar pengelolaan hutan produksi lestari yang bertanggung jawab, yaitu berkeseimbangan aspek lingkungan, yang berkeseimbang antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua ada Chain of Custody Certification atau disebut juga dengan sertifikasi lacak balak, berlaku untuk produsen, prosesor, dan pedagang hasil hutan bersertifikat FSC yang memastikan bahwa baku kayu yang digunakan berasal dari hutan yang bersertifikat FSC. Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari terdiri atau bergantung atas beberapa standar penilaian, yaitu pada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau IUPHHK HA. Penjelasannya
Yaitu yang kedua ada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman atau IUPHHK-HT. Yang ketiga ada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam atau IUPHHK-RE. Yang keempat ada pemegang hak pengelolaan. Adapun pedoman dalam pelaksanaan penilaian kerja pengelolaan hutan produksi lestari mencakupi beberapa tahap kegiatan, yaitu kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian itu terdiri dari permohonan penilaian, kedua ada perencanaan penilaian, ketiga ada pelaksanaan penilaian, lalu ada tata cara pelaksanaan penilaian, dan penentuan nilai akhir kinerja. Lalu setelah kegiatan penilaian ada pelaporan, setelah pelaporan ada pengambilan keputusan, lalu ada penerbitan sertifikasi, lalu ada pemeriksaan, lalu ada RE sertifikasi atau pembaharuan sertifikat, yang lalu ada audit khusus. Setelah audit khusus ada pembekuan atau pencabutan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari jika tidak memenuhi standar dan pedoman tersebut. Lalu ada transfer sertifikasi, lalu ada pedoman lainnya, yaitu pelaporan pemegang sertifikasi jika ada perubahan atau perubahan struktur atau lainnya. Yang kedua ada penilaian dan pemeriksaan terhadap adanya perubahan seperti yang disebutkan tadi, seperti adanya perubahan nama atau perubahan struktur dan lain-lainnya. Yang ketiga ada lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari mempublikasikan rekap keseluruhan dan menindaklanjuti setiap kurun waktu 3 bulan. Yang keempat ada lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari menyampaikan rekapitulasi penerbitan sertifikasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan sekali. Yang kelima ada jika lembaga penilaian produksi hutan jika ada lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari tidak melaksanakan poin ketiga dan keempat, maka direktur tidak akan memberikan layanan kepada lembaga penilaian. Semua kegiatan dalam program pengelolaan hutan produksi lestari harus menjalankan tahapan kegiatan berdasarkan kerangka kerjanya agar tercapai pengelolaan hutan produksi lestari yang lestari sesuai dengan tujuan dan konsep adanya program tersebut, atau program PHPL atau program pengelolaan hutan produksi lestari. Sehingga pengelolaan hutan produksi lestari ini dapat mewujudkan program yang sesuai dengan standar dan pedoman penilaian kerja yang telah ditetapkan. Inti dari pelaksanaan PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari ini adalah komitmen pengelolaan hutan untuk melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari, di mana komitmen harus bisa dibuktikan secara nyata, paling tidak dapat melakukan hal yang merupakan tugas dari manajemen unit pengelolaan hutan, yaitu ada meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kedua ada membangun komitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari. Yang ketiga ada membuat rencana aksi menuju pengelolaan hutan produksi lestari. Yang keempat ada penilaian kesenjangan antara praktik pengelolaan hutan produksi lestari yang sedang berjalan dengan standar penilaian PHPL atau
pengelolaan hutan produksi lestari. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kelebihan atau salah kata dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.